Tucker kayak agak too much. Tapi boleh banget. Di roamer maksudnya. Atau Hilda. Hilda oke. Hilda enak banget. Kan suka di kebun kan Hilda ya. Itu rumput sekalian jadi rumahnya dia. Rumah kedua ya. Dangerous Rumah Girls kedua. menurut gue sebenarnya nggak harus hero yang emang identik dengan rumput banget sih. Hero assassin tetap cocok. Ya. Jadi dia kayak banyak tempat sembunyinya kan. Bener. Itu dia. Kayak misalkan Hayabusa nih, bayangannya dipendekin, tapi karena rumputnya dibanyakin jadi sisinya jadi lebih enak, fleksibel gitu kan buat masuk. Nah ini udah kelihatan ya dari Virtus Pro lagi-lagi ada di first pick. Cusin band ya, udah tobat dia nggak mau. Nggak mau kena cusin. Tapi tukernya Ascension dong. Sebenarnya Menurut Isun gua nggak masalah. iya. Aku Masa masih lebih ngeri sama Cusin sih kalau selama di wildcard ini Dibanding Ascension yang 20 kali pick itu. Wait, Valen. 48% itu. Oh, ditantang sama mereka ditantang nih. Lo Lo mau mau Sora kah? mau band Sora, gua dapet Yuzong. Lo mau lepasin Sora. Iya, Valennya udah di ban dulu. Di-ban, ayo. Nah, bola panasnya Wah. ada di Guangzhou dan akhirnya Yuzong bisa menjadi pilihan utama nih untuk Virtus Pro. Kalau nggak dipersiap banget nggak apa-apa. Pede sih mereka kayak Langsung ya. langsung. Karena dari teman-teman Guangzhou juga di power loh. Iya. Main Yuzongnya jadi sekaligus dinaik pick ini. Pas Nah, lah. pick ya. Lah orang tadi wajahnya Bedcott udah jadi skinnya Yuzong. Makanya. Ah bukan. Bukan Bedcott Bukan tadi. Bedcott, dong. itu lawannya, si Modi. ini Dong, si Modi. iya ya Modi ya, sorry. Cuman masalahnya ya Ya ganti deh. Minta editin dulu deh. Udah editin deh Bedcott. ngasih Bedcott deh. ngasih kerja. Cuman tadi yang gue bilang nih, kalau misalkan orang dari kompetitif ya rata-rata, ketika di Sansin lawannya pakai Yuzong. Karena Yuzong ini menang dari segala aspek di Turtle 1, 2. Mungkin kalau dilihat game banget iya, agak susah. Nah kan akhirnya bukan di Sansin dipilih. Masih mending Lancelot masih bisa kabur. Iya. Di Sansin tuh serba salah ketika naga. Kalau dia pakai Traceless, naganya akan turun dan langsung Fierce Dive. Iya. Tapi kalau dia nggak Traceless, naganya turun, dia adu pukul, pasti Iya. menang Yuzong juga. Karena life steal. Karena ya ada Shan yang kekumpul pecah, Iya. naik lagi darahnya, kecuali udah di mid to late game, Nah. dibantuin teman atau segala macam. Itu yang bikin kayak Turtle udah pasti susah masuk lah dari Sansin. Makanya Lancelot lebih good. Tapi di other side ya kita tahu Lancelot yang di Iya. tangan Canoneo kemarin bagus banget dia bermain dengan Lancelotnya. Ya tantangannya ada di dirinya sendiri. Gimana nanti mendapatkan tekanan dari Yuzong yang dimiliki sama Virtus Pro. Tadi Iya. kemana nih? Parsnya juga mengerikan sih tangan ngeliat Yuzong. Lumayan. Masih grok dan Bloknya diambil juga. ya SS-nya ada di tangan mereka jadinya. Tadi gue pikir kayak mungkin mereka bisa ambil midnya dulu kan, daripada nggak ada match up nanti di ban. Tapi ya Freya naik sekarang. Freya-nya naik ke 3 atas karena mereka tahu kalau di bawah pasti di ban. Hilang. Ini adu-aduan strategi ya kalau dilihat-lihat ya. Wah. Bagaimana mereka mengeluarkan macam-macam hero powernya mereka. Iya, karena ini udah jadi penentu kan. Maksudnya mereka pasti akan mencari keuntungan sebagai pemuncak grup supaya nanti bisa berhadapan dengan runner up dari grup A juga. Jadi nothing tulus harusnya mau ambil draft yang paling nyaman. That's why juga tadi langsung ke arah Farsha daripada disimpan-simpan kayak tadi kalau dapetnya Kagura. Ya, kalau ditaruh bawah ditargetin nanti habis. Gue ngeliat dari Parsha Freya-nya juga masih masuk sih. Untuk match up sama Yuzong, Freya masih oke. Tergantung spellnya nanti kan mau ke arah mana. Ruby tutup, dia nggak mau adanya factor kiri kanan, nggak mau adanya factor gold lane pasti dari Virtus Pro. Satu band lagi. Lapu-lapu kah? Udah di band di awal. Aku di bet. Cici mungkin. Cici. Bisa, masih masuk juga. Kalau tadi gue sempat mikir apakah Magical bakal keluar, let's say Harit. Tapi kayak nerf Harit terakhir itu lumayan bikin dia lumayan turun nggak laku ya. Iya. Udah jarang banget sih. Meskipun sempat beberapa kali masuk dalam list banning juga ya. Dan Wah, Esme paling Esmeralda. bagus sih benar. Bisa match up Freya atau Esme? Iya lagi. Karena Freya di awal tuh dia ngandelin shield. Esmeralda dia nggak peduli shield, dia langsung ambil semuanya. Oke. Mas Ben, Yang satu pilihan terakhir ya setelah hadirnya kalian ditutup, ada bisa ditambahin juga dengan initiator lainnya nantinya di area roamer. gue off topik dikit ya. Boleh. Ganteng nih orang. Siapa ini? Yang ngomong Lim lagi, bukan aku loh. Mukanya itu gitu banget ya. Yang ngomong Keren Lim. loh. Keren. Tandanya kalau sampai laki-laki memuji laki-laki itu udah ganteng pol. Oh gitu ya? Kalian tahu Andrew Garfield Heeh. mirip. Iya makanya kan. Tapi Hilda, romernya. Gue pikir dia bakal
nutup nomor-nomor tempel kayak High Loss mungkin Gatot Kaca. Tapi ternyata enggak. Dia ban Hilda. Ya mungkin antisipasi gangguan dari Sansin yang farming nanti ditemenin kan. Iya. Tadi siapa ya? Next time kalau Lim out of topic lagi sepertinya nggak usah didengar. Woi. Bikin kaget. Minotaur. Wow. Kita nanti akan lihat Minion Fury akan mengguncang Land of Down. Cuma ini tiga-tiganya bisa kabur loh. Maksud gue Thrashless itu sangat mudah keluar dari Minion Fury. Iya. Betul. Itu juga salah satu alasan kenapa Minotaur gak selaris Grok. Karena dia butuh hentakan ketiga kan. Yeah. Let's say kalau dia mau pakai Storm duluan, tetap di Minion Fury habis itu tetap ketakon ketiga baru bakal kena knock up. Nah, di saat itu lo orang-orang bakal kabur. Even Iya. pakai Flicker menurut gua tetap akan susah. Belum lagi dari efek durasi airborne juga nggak terlalu tinggi. Kecuali dia bisa kombinasi ya nanti dengan rumput. Kita tahu dengan Dangerous Grace, dia Minion Fury. Kok mau nggak mau kombinasi sama Flicker. Iya. Pasti kepake banget sih buat Flicker buat bermain ofensif karena emang butuh efek kejut sih dengan hero-hero yang movement Kadita. speednya Wah. tinggi banget, termasuk Kadita yang langsung muncul. Wow. Hero-hero yang bisa escape semua lagi. Ya. Mungkin Kari doang yang agak lumayan kesulitannya. Tapi lumayan ya, maksudnya kayak Kadita nih tipikal burst damage. Minotaur itu bisa pakai Flash of Duosis kan, bisa pakai foto. Betul. Foto itu salah satu item anti burst ya, anti Kadita bisa dibilang. Kedina ya. Karena dia bakal ada threshold darah yang dijaga sampai fotonya itu berdampak sama kayak Rose Gold lah. Jadi nggak bisa di burst banget. Ya, tinggal satu pilihan terakhir aja sih sebenarnya sekarang buat melengkapi apakah akan ditambahkan dengan efek sisi lagi supaya para pemain dari VP nggak bisa escape dengan maksimal atau ya udah full ke arah damage. Hellcard ya. Yang tadi udah Romer. kita Nggak dengarkan. expect. Padahal tadi disebut Kak Gio juga ya. Iya, Cool, tapi cool. Hellcard EXP. Expire gue. Oh iya karena dari Owl ya yang pakai ya. Si Sampai ke Freya-nya enggak sama-sama. Oh dia jauh juga ya mainnya. sama-sama dari Blacklist. Oh iya. Iya, benar. Apalagi sama-sama dari Filipina. Iya. Ya, terus Makanya aja. itu dua emang gak beda jauh. Cocok lagi terus Cocok ya. Kan penggantinya memang. Benar. Cuma Iya. Hellcard Goldlane tuh pertama kali yang munculin Malaysia kalau nggak salah. Itu konsep yang bikin lapu-lapu yang lagi first pick-nya. Itu nggak berkutik landingnya lawan Hellcard. Karena dia mirip Hilda kan. Ketika keluar dari pertandingan kalau Hilda di rumput. Kalau dia keluar dari area combat itu dia langsung dapat regen juga. Stickernya keisi sendiri dan bagus juga. Baiklah, kita akan melihat match point sudah berada di tangan dari Virtus Pro. Akankah menjadi 2-0 kembali untuk menutup hari kita atau disamakan oleh Guangzhou? Jadi M7 Championship, mana tepuk tangannya? Mari kita lihat dua tim ini saling berkelahi. Kayaknya dari draft potensi untuk balikin satu sama ada nih. Karena hero power keluar semua kan. Iya. Dan slotnya Canoneo, terus kayak ada Freya-nya Owl. Apalagi Hellcard XP juga yang tadi konsepnya udah sempat gue bahas. Pakai Purify ya. Yap, 3. langsung nge-cut juga ya oleh Hellcard-nya. Iya, 3 Purify yang pengen dibawain juga sama Guangzhou Gaming. Jadi emang mereka bener-bener respect dengan apapun lah yang nanti bisa dikeluarkan. Termasuk dari Kadita ataupun dari Groknya juga. Tapi di satu sisi ada beberapa hal yang mungkin juga harus mereka perhatikan. Modi udah siap lompat, tapi ya karena masih belum ada damage tentu saja belum bisa untuk mengembangkan Pluto. Ya, dan hadirnya Minotaur ya di dalam lineup dari Guangzhou Gaming ini memang cukup butuh waktu kalau misalnya pengen nyari efek region yang bisa dihasilkan. Tapi kalau ngasih efek sisi ini akan terus-menerus datang dan ya full dengan tenacity dan tank emblem dari Minotaur. Ya, dari emblem sih. Factor emblem untuk Freya pakai Master Assassin. Oke, damage-nya ada. Dan dia attack speed juga ngandelin dari pasif juga bisa. Karina, ini yang gue bilang tadi. Kenapa Kari lumayan akan ramai? Karena emblem factor di Kari cocok sekali. Attack speednya nanti dari item aja. Dan di talent pertama juga udah pakai Swift mirip sama Claude. Talent keduanya aja tinggal diotak-atik. Entah itu dari Tenacity bisa, entah itu dari Master Assassin juga bisa. Tapi lihat itu dia. Sakit sih. Mess up Yuzong sih harus benar-benar hati-hati ya. Iya. Tapi dia coba untuk cutting tadi ya? Dia coba untuk clear cepat dari tempatnya. Tapi Canoneo udah mulai ketahuan, dicuekin begitu saja oleh seorang egois. Fokus kepada Owl. Ternyata juga Owlnya masih cukup sustain untuk bisa berdiri. Ya, ini setup di area turtle sih yang bakal lumayan ramai ya dari Guangzhou Gaming terutama karena secara damage output ini lumayan besar yang bisa mereka deliver dari Varsha, dari Hellcard, bahkan dari hadirnya Lancelot juga. Jadi string coba untuk diantarkan kembali, membuat dari Pluto cukup sekarat, tapi dengan adanya satu row wave,
Dark Nightfall yang tepat waktu membuat dari Bobber jadi miskalkulasi. Free Fire kebuka juga tadi dari Xing. Lumayan. Jadi kayak informasi selanjutnya ketika nggak ada Petrify cooldown lebih cepet nggak bakal beda jauh sih sebetulnya. Iya. Tapi nggak jadi setup turtle nih. Mau nggak mau dari gua langsung mereka yang harus mulai karena temponya ada di mereka. Nah, Badcott siap mengudara dengan ada Skat2 Black Dragon Form. Masih menahan untuk turun ke arah bawah. Coba untuk memberikan satu pressure ke arah depannya. Petrify juga masih belum digunakan. Ada Federal Ice Strike buat dihantarkan. Badcott dalam masalah. Ada Purify kembali yang dihantarkan. Modi. Ada kena turtle untuk Guangzhou. Tapi Pluto yang kali ini dalam tekanan masih ada flicker. Wah, ini beda banget ya sama game sebelumnya di mana sekarang agak susah nih untuk bisa masuk ke arah teritori dari Guangzhou Gaming. Tapi bedanya juga pertandingan Gold Lim di atas bisa dapetin banget. Full. Itu ya yang gue bilang tadi ketika Marksman di awal ya dia nggak usah ikut team fight dulu gitu kan. Bahkan kalau dia tadi karinya join kayaknya impactnya nggak gede deh. Iya. Makanya dia lebih baik untuk plating aja dengan full plating. Dia akan lebih cepat Trinity. Ketika udah Trinity dia akan lebih cepat untuk nge-deliver damage. Kayaknya nggak perlu Trinity deh. 2 item juga kalau memang dipaksa team fight bisa. Atau team fight yang diarahin ke arah dia. Jadi mainnya di atas bareng sama karinya. Iya ya, dan sekarang untuk setup ini nih yang masih akan dicari lagi. Karena Mei memang punya potensial yang sangat besar untuk memberikan kejutan dengan Minion Fury karena udah di level yang keempat juga. Dan Pluto. Dengan Federal Ice Strike dibuka. Ada satu Tectonic Charge dari Pluto untuk defensif. Masih belum ada tragedi-tragedi yang mengharukan bagi keduanya karena belum ada first blood juga nih sampai sekarang. Tech charge tadi defensif. Tapi nggak apa-apa sih, dia buka Feather Strike juga terus kan dari Lancelot juga hadir di tengah. Jadi banyak sumber tadi yang kebuang juga dari Guangzhou. Masih 0-0, belum ada first blood nih. Iya. Padahal hero-hero kasar loh kayak Kadita Parsha, gue pikir bakal bloody fight banget ini. Ternyata malah enggak ya, malah temponya turun. Nunggu item kali ya. Bisa jadi Lebih ke nunggu momen gitu. Seperti ini mungkin momen yang akan diciptakan Badcott yang bakal coba untuk diterkam gitu saja di tangan Modi dan juga Kanoneo. Tapi cukup sustain. Ada Purify yang ke-trigger dengan daya Tectonic Charge. Tapi first blood akhirnya tercipta untuk Bobber. Dengan ada Raw Wave tadi dia lakukan. Tapi Mei mencoba untuk mendapatkan ke arah Bobber. Save the day bagi Pluto. Wow, itu keunggulan yang akhirnya terbuka ya. Kadita dengan Petrify bisa dapetin 1 point kill. Banyak sumber yang keluar juga. 2 Purify udah kebuka. Berarti di next team fight-nya harus ekstra hati-hati. Iya, dan keuntungannya dari 2 sisi ya. Karena tadi di bagian bottom lane juga Yuzongnya berhasil menghindar dari hadirnya 2 pemain. Tapi kita bakal ngeliat dari area turtle karena setup udah mulai dibuka. Phantom Execution menuju ke arah Super Ergorka. Ada flicker juga yang keluar. Tapi Modi menjadi korban di tempat yang lain. Turtle didapat oleh Kanoneo. Maka sekarang Badcott hampir saja bisa mendapatkan ke arah. Tapi ternyata masih belum bisa menumbangkan siapapun setelah dapetin ke arah Modi. Motivation Roar benar-benar memotivasi SP rekan-rekannya. Maksudnya tadi nggak bisa juga. Kalau dipaksa Trestless ke depan, kayaknya bakal jadi korban deh dari Zoro Egoist. Makanya mau nggak mau dia kasih aja turtle-nya. Karena di sisi lain juga mereka ya bisa farming di tempat lain. Karena goldnya pun masih diungguli Virtus Pro. Ya, 1.700 nih gold yang dipegang. Dan ya Super Egorka yang akhirnya juga lumayan bebas jauh ini. Belum dapetin ancaman sama sekali, belum ada death juga. Bahkan selalu ya platingan gold dan juga outer threat sekarang udah bisa dipegang. Ngebuat Super Egorka harusnya bisa lebih aktif dalam team fight selanjutnya. Ya, hati-hati nih kalau misalkan temponya kayak gini terus, mereka yang bawa Marksman, gue sih nggak bisa expect mid game yang gimana-gimana dari Guangzhou ya. Soalnya ya Kari Trinity, depannya siapapun bakal coba dimakan. Atau gak usah repot-repot deh. Mereka tunggu aja dari yang bakal initiate, abis itu mereka yang counter. Nah, ini dia nih. Coba untuk maju ke arah satu outer turret di bagian bottom lane. Tectonic Charge! Dan membuat dari Purify yang ke-trigger dari Xing. Maka sekarang Xing ada masalah, tapi Pluto lah yang berhasil untuk dilenyapkan bersama dengan Badcott. Kanoneo. Phantom Execution benar-benar mengeksekusi 2 player yang dimiliki oleh Virtus Pro. Ya, metode defensif yang berjalan bagus tadi. Mereka fight under turret. Makanya tadi diuntungkan banget sama Guangzhou. Dan damage dari Karinya juga belum bisa maksimal. Sementara di mid. Wah, sakit banget. Ujung dari Thornrose mengenai Bobber. Ya, ini udah jadi kill ketiga ya buat Kanoneo juga sebagai seorang jungler. Dan langsung aja Ketahuan. Modinya ketahuan. Bakal coba untuk di-save saja oleh Xing dengan Feather Ice Strike. Sehingga nggak bisa menembus ke arah Modi. Pas banget tadi, pas dia lompat, pas Trestless juga. Untungnya Dark Nightfall kan, jadi nggak ada vision bagi Zoro Egoist, dia nggak bisa ngebalikin. Turtle terbuka dan gold mulai ketarik. Guangzhou Gaming sekarang yang mimpin.
Beda dengan sekejap ya. Maksudnya satu momen yang akhirnya bisa merubah nasib dari kedua belah sisi. Tapi kalau untuk kontes ke area tertentu juga bakal bergantung dengan momentum yang bisa diciptakan. Entah itu dari Bobber atau Petrify. Yang sayangnya nggak ada dari Headshot. Tectonic Charge menuju ke arah belakang bersama dengan kombinasi Raw Wave membuat dari mainnya tumbang, tapi sekali lagi perfect turtle untuk teman-teman Guangzhou. Tapi teamfight yang tidak bisa dihindarkan seperti Virtus Pro mencoba untuk mundur. Bahkan dari Super Air Gorka juga masih belum memiliki damage flicker ke trigger. Yap. Satu spell lagi yang terbuang ya. Mereka ada 2 Petrify. Ini kalau ngelihat Yuzong sama Kadita gini, inget Sanford Sanji jadinya ya. Kombonya ya. Kombinasi Petri 2 orang ini bikin satu harusnya nggak bergerak. Tapi karena 3 Purify, make sense juga. Teman-teman dari Guangzhou Gaming susah buat ditumbangin. Lancelotnya War Axe dan menuju ke arah Endless Battle. Ini bisa jadi full damage, bisa jadi enggak. Tergantung di item ketiganya. Pengen ke Brute Force atau malah lanjut damage lagi kayak BOD. Yap. All menuju ke arah belakang, memaksa dari Bobber untuk mundur seketika. Mencoba untuk bertahan sekuat tenaga di outer turret mid-nya. Karena kalau hancur tentu saja Guangzhou akan lebih mudah untuk melakukan rotasi. Iya, bahkan sekarang invasi yang juga udah mulai kerasa sampai ke area orange buff dari Guangzhou Gaming. Mereka pegang kendali yang cukup tinggi, terutama buat Canoneo. Dan selama belum ada yang bisa menumbangkan atau mengunci ya ke arah Lancelot, Guangzhou Gaming menurutku akan tetap bisa semena-mena banget. Karena damage dealernya ini bisa dijangkau. Farming itu kunci dari keduanya. Karena di late game ya Guangzhou dia punya Freya. Freya tuh hero basic attack yang di late game ngeri banget. Mungkin nggak sengeri yang dulu ya, atau bahkan lebih ngeri nih untuk beberapa user Freya juga mungkin bilang sekarang dampaknya lumayan positif, tapi hati-hati efek sisi yang banyak juga bisa jadi stopper buat Owl nantinya. 2 Petrify, belum lagi ada Molten Shocker, Tectonic Charge. 3 orang. Sama dengan Fedor Ice juga. Tapi sekarang actionnya nggak bisa bergerak karena Purify tapi Super Air Gorka. Tiba-tiba dapat 1 point kill. Ke Speedy Light Wheel yang dia lakukan. Mei flicker untuk bisa bertahan hidup. 2 hilang. Iya. Kerasa banget ya. Setupnya yang dilakukan tadi sama teman-teman Guangzhou dan di counter. Yang gue bilang tadi, nggak usah repot-repot untuk cari opener. Karena mereka tinggal tunggu Guangzhou akan open. Dan itu untungnya dengan spell juga yang banyak banget ke trigger ngebuat satu inisiasi Buset. mungkin. Baik lagi dari Canoneo-nya. Yang pancar tadi barusan dia lakukan. Bad Code masih bisa lebih sustain. Namun dengan tadi Purify itu banyak ke trigger ya. Ini waktunya untuk Bad Code atau Bobber untuk saling bekerja sama. Lord berhasil didapatkan. Padahal dari awal, early. Turtle semuanya perfect untuk Guangzhou, tapi untuk giliran Lord semua milik Virtus. Iya, retrinya juga tadi udah ke trigger sebelum kontes Lord ya. Jadi mau nggak mau emang Guangzhou Gaming harus sedikit mengikhlaskan dulu. Yang disayangkan adalah sekarang belum ada pertukaran yang lumayan adil nih yang aku lihat. Paling hanya inner turret di area top lane aja nih yang udah bisa dipegang sama Guangzhou Gaming. Sisanya Virtus Pro sepertinya akan tetap memberikan pressure yang sama di area mid lane terutama yang menjadi target mereka selanjutnya. Ya walaupun ada high ground defense dengan snowball yang udah mulai jalan nih dari Sansin, dari Kari. Kayaknya tetap agak susah buat tahan semua base turret. Mungkin ada satu yang bakal hilang nantinya. Atau mereka paksa untuk clear, jaga di depan, resikonya tinggi. Tapi kalau berhasil, berarti mereka defense-nya sukses. Fedor Ice Strike. Bobber masih mencari momentumnya. Mencari satu siapa yang bisa untuk dihantam langsung. Tapi sepertinya bukan all target yang tepat untuk dituju. Yang buka all ya? Yang buka jalan. Berani banget tadi. Tapi Lordnya masih penuh bahkan dari darahnya dan ini bakal jadi PR untuk teman-teman dari Guangzhou Gaming. 1v1 situation di area tengah sepertinya antara Zaur Egois dan juga Modi. Benar-benar dicari. Tapi siapa yang bakal bisa mendapatkannya? Modi 1v1 dan bakal langsung hilang di tangan Zaur. Dia benar-benar egois. Poin eliminasi pertama ya akhirnya bisa dipegang sama Zaur dan ini akan jadi satu titik cerah lah buat Virtus Pro ya akhirnya bisa mulai melihat terang lagi. Mereka dapetin banyak banget langsung 3 inner turret. Charge. Purify udah ke-trigger, ini adalah berita yang banyak actionnya nggak selamat. Di tangan Super Air Gorka, tapi di kanan ada Bino Fury bersama dengan Flicker. Gempa bumi, tapi Canoneo. Hilang seketika dan bahkan juga all-nya nggak selamat. Wipe out satu momen. Virtus Pro yang bakal mencoba untuk ENG dan Body. Nggak bisa berbuat banyak untuk menahan gempuran yang dilakukan oleh Virtus Pro itu sendiri. Dan bahkan 2-0 akan ada di depan mata mereka. Tanpa balas